Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik terkait dengan PKL Project yang dilaksanakan di jurusan Multimedia SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. PKL Project adalah PKL alternatif yang dilaksanakan di masa pandemi. Praktik kerja lapangan tidak asing lagi bagi SMK, karena memang PKL merupakan pembelajaran khas SMK yang diprogramkan untuk diselenggarakan di industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Pada saat PKL, peserta didik SMK akan melaksanakan pembelajaran di industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Pada masa pandemi COVID-19, peserta didik jenjang SMK melaksanakan pembelajaran secara daring untuk meminimalkan angka penyebaran COVID-19. Demikian juga dengan hal pelaksanaan PKL yang harus dipikirkan sedemikian rupa sehingga peserta didik tetap dapat praktik namun tidak membahayakan kesehatan. Langkah yang kami tempuh di jurusan Multimedia SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3 Sumatera Selatan bersama tim humas dan bagian kurikulum mendesain PKL dengan model PKL Project sebagai solusi pelaksanaan PKL di masa pandemi COVID-19. PKL Project merupakan suatu model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik pada prosedur kerja yang sistematis dan standar untuk membuat atau menyelesaikan suatu produk, baik itu barang atau jasa, melalui proses produksi atau pekerjaan yang sesungguhnya yang dilaksanakan di sekolah. Peserta didik dibagi dalam kelompok yang dibimbing oleh guru produktif. Di SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3, satu guru produktif membimbing 10 peserta didik. Tahapan yang dilalui oleh peserta didik selama menempuh PKL Project sebagai berikut. Observasi lapangan, penyusunan proposal, pengambilan data, penyusunan laporan, presentasi, dan pengumpulan laporan dan produk. Observasi lapangan. Pada saat observasi lapangan, peserta didik mengamati cara kerja, produk barang, atau produk layanan di tempat kerja, melakukan wawancara dengan karyawan, pemilik, atau pimpinan untuk menemukan permasalahan yang ada di industri, dunia usaha, dan dunia kerja yang dapat dijadikan proyek selama PKL Project. Permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik kemudian dikonsultasikan kepada guru pembimbing. Peserta didik berkonsultasi akan mengambil proyek apa dan guru pembimbing mereview dengan melihat kesesuaian proyek dengan kompetensi dasar dari mata pelajaran produktif. Peserta didik menyusun proposal dengan sistematika bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metode pelaksanaan. Presentasi merupakan bentuk ujian untuk PKL model PKL Project yang kami lakukan. Peserta PKL Project mempresentasikan langkah kerja mereka sampai pada hasil dari proyek mereka. Presentasi dilakukan secara terjadwal, hasil penilaian berupa nilai dan rekomendasi lulus tanpa revisi, lulus dengan revisi, dan tidak lulus. Langkah terakhir dari kegiatan PKL Project yang kami tempuh adalah
pengumpulan laporan PKL Project, dan juga produk yang dihasilkan, seperti media promosi custom. Ada mug, tumbler, pin, gantungan kunci, dan banner. Kemudian juga pengumpulan pembukuan, rekap persediaan dengan Excel, dan produk lainnya sesuai dengan proyek peserta PKL. Selain peserta didik bisa melakukan PKL di masa pandemi, mereka juga bisa menghasilkan omset dari hasil penjualan online produk yang mereka buat sampai dengan jutaan rupiah. PKL yang dilaksanakan sekolah kami masih bisa belajar memproduksi walaupun di masa pandemi. Walaupun di masa pandemi, kami masih bisa melaksanakan PKL di sekolah. Kami belajar memproduksi dan menjual produk secara online dan offline terbatas. PKL Project di SMK Unggul Negeri 2 Banjarmasin 3, kami selaku tenaga pendidik di jurusan multimedia merasa senang dengan adanya alternatif pembelajaran praktik di masa pandemi.